Setidaknya 3 gebrakan Menteri Keuangan Purbaya yang sudah dilakukan maupun baru disampaikan ke publik. Di antaranya adalah tebar likuiditas 200 triliun rupiah ke Himbara. Dana tersebut sudah disalurkan pada Jumat lalu dan diyakini bisa menggerakkan sektor real. Kemudian ada Menkyu Purbaya yang akan membentuk tim pantau penyerapan anggaran untuk memonitor langsung penyerapan anggaran kementerian, lembaga. Purbaya menyebut penyerapan anggaran yang diakuinya masih lambat ini. Di antaranya adalah Badan Gizi Nasional yang merupakan pelaksana program makan bergizi gratis. Gebrakan ketiga, Purbaya berencana menaikkan anggaran transfer ke daerah atau TKD pada RAPBN 2026. Hal ini untuk membantu para pemerintah daerah agar tidak menaikkan pajak bumi, bangunan perkotaan dan pedesaan secara besar-besaran. Saudara Menteri Keuangan Purbaya memberi batas waktu hingga akhir Oktober 2025 kepada kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Bila tak maksimal, maka anggaran akan ditarik kembali. Lalu pertanyaannya, tepatkah strategi menyerang ala Purbaya ini untuk mengamankan ruang fiskal? Kita bahas bersama anggota DPR dari fraksi Gerindra, Wihadi Wianto. Selamat sore, Pak Wihadi. Sore. Dan ada juga Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Askar Wahyudi. Mas Media, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Saya mau nanya dulu ke Mas Media. Mas Media, jadi menurut pandangan Mas Media, ini Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa saya sudah izin ke Presiden akan beredar ke kementerian dan juga lembaga untuk mengawasi penyerapan anggaran yang belum maksimal. Apakah ini langkah tepat seorang Menteri Keuangan Purbaya? Ini menarik sebetulnya, bahkan Pak Menteri sampai memberikan deadline ya, Oktober, memberikan tekanan kepada KL. Jadi supaya harapannya itu KL bisa mempercepat proses tender, kontrak, pencairan belanja. Di satu sisi memang ini menunjukkan setidaknya ada upaya melakukan disiplin secara fiskal, sekaligus juga mungkin shock terapi ya kepada kementerian lembaga agar lebih serius untuk melakukan penyerapan anggaran. Tapi ada catatan tentu saja ya, bahwa memang kemudian ada masalah penyerapan anggaran tapi belum tentu bisa menyelesaikan persoalan struktural juga. Problemnya di banyak KL itu karena memang perencanaan anggarannya yang buruk. Jadi KL itu menyusun anggaran yang tidak realistis, pagunya sengaja dibikin tinggi, diajukan lebih tinggi, dengan harapan untuk menjaga baseline tahun depan agar tidak dipotong. Jadi akhirnya kemudian anggaran tidak terserap. Dan ini belum tentu bisa mengatasi persoalan ini. Ini belum lagi soal hambatan teknis ya, karena banyak penyerapan anggaran itu karena masalah di e-procurement misalkan, lelangnya gagal sehingga tender nggak bisa dilakukan. Saya khawatirnya nanti kalau dipercepat, diburu-buru, maka yang terjadi malah penunjukan langsung atau mungkin rawan nepotisme dan korupsi. Jadi artinya adalah langkah yang kurang tepatnya di mana? Apakah tadi tenggatnya yang sebentar dari September ke Oktober atau mungkin ke kementerian lembaganya nih, seorang Menteri Keuangan? Ya, itu satu hal. Memang Kementerian Keuangan punya ruang secara undang-undang untuk mengatur arus masuk dan tata kelola belanja ya. Tapi soal pelaksanaan dan penyerapan anggaran itu ada di Kementerian Teknis begitu. Dan sama satu lagi yang paling signifikan adalah tadi Pak Menteri menyampaikan anggarannya nanti akan digeser ke program untuk masyarakat begitu ya. Dan ini perlu dilihat lagi kejelasan arah realokasinya gitu ya. Apakah untuk program populis atau seperti MBG kayak Kopdes Merah Putih misalkan. Dan ini juga perlu dilihat, jangan sampai kemudian anggaran digeser tapi juga alokasi anggaran yang baru itu juga tidak terserap. MBG misalkan itu juga baru terserap 13 triliun ya mungkin. Dan ini juga menjadi sorotannya Pak Menkyu ya, Mas Media. Nah kemudian kalau gitu Pak Wihadi, dari Badan Gizi Nasional ini yang disorot adalah oleh Pak Menteri Keuangan adalah soal Badan Gizi Nasional yang lembaganya ini penyerapan anggarannya disorot karena masih lambat begitu. Nah kalau misalnya nanti sampai Oktober serapan anggarannya tidak maksimal, pertanyaannya apakah mungkin Menteri Keuangan akan menarik anggaran tersebut kemudian bisa dialihkan ke tempat lain? Karena kan ini menjadi proyek andalannya atau program andalannya Pak Prabowo. Ya begini, kalau terkait dengan masalah VGN itu kemudian dengan anggaran yang ada dan penyerapan hingga saat ini, nah tentunya ini tetap harus disesuaikan dengan projection
penggunaan daripada penyerapan BGN sampai dengan akhir tahun. Tentunya tidak bisa langsung begitu saja kemudian dilakukan pemotongan, karena bagaimanapun juga penerimaan manfaat itu kan sudah bisa diprediksi sekian banyak penambahannya sampai dengan Desember. Nah, tentunya ini akan selalu diperhitungkan. Jadi saya kira permasalahan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu memang patut kita dukung juga, karena bagaimanapun juga bahwa penyerapan anggaran tentunya justru akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi, karena bagaimanapun juga ini tentunya belanja negara ini menjadi sesuatu hal yang memang bisa menggerakkan roda perekonomian. Jadi segala sesuatunya, pengalokasian di tempat-tempat yang nanti yang memang membutuhkan penambahan anggaran, tentu pada saat nanti bulan Oktober yang disampaikan oleh Pak Menteri, tentunya kita lihat program-program mana yang memang bisa diberikan untuk penambahan itu. Artinya kalau ada kementerian atau lembaga yang ditemukan oleh Pak Menkyu ini anggarannya belum terserap dengan baik, kemudian tidak langsung ditarik begitu ya? Artinya kemudian tetap dikonsultasikan dulu ya Pak Wihadi gitu? Ya tentunya, karena semuanya ada mekanisme. Mekanisme itu tentunya ada yang memang dilakukan optimalisasi. Nah, disinilah kita melihat bahwa dengan optimalisasi itu program-program apa yang dilakukan optimalisasi. Terus kemudian program apa yang mungkin perlu adanya suatu pergeseran daripada anggaran tersebut untuk dilakukan optimalisasi. Jadi ini memang tenggat waktu sampai dengan Oktober itu memang sesuatu hal yang lumrah, karena dibutuhkan waktu dalam pergeseran itu atau pemindahan itu, dan juga ada optimalisasi yang bisa dilakukan sampai dengan akhir tahun. Oke.